elit-elit politik, para tokoh, guru-guru besar, aktivis kampus, guru dan sebagainya tentang sepak terjang Joko Widodo dalam 2-3 tahun terakhir. Bahwa kita mencatat bagaimana nafsu berkuasa Jokowi dimulai dengan upaya untuk memperpanjang masa jabatan. Pertama, kita menuntut pertanggungjawaban dari Presiden Joko Widodo atas dosa besarnya selama 10 tahun. Yang kedua, hadirnya kita di sini, kita suarakan aspirasi kita untuk menolak duifungsi TNI Polri atau RUU TNI Polri. Terus yang ketiga, kita meminta mendesak kepada DPR RI agar tidak membuat atau menyusun undang-undang secara serampangan, secara brutal, tanpa melalui prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita tahu bahwa rezim jahat yang dipimpin oleh Presiden brengsek Jokowi telah merasa selesai untuk mengungkung rakyat, mengungkung negara dalam kejahatan. Tetapi dia lupa bahwa ada Allah yang pada saat masa terakhir, entah ada mimpi apa, MK membela rakyat. MK telah mengubah apa dalam rencana-rencana mereka, sehingga rakyat marah. Ini adalah demo setelah rakyat kemudian telah melakukan satu perlawanan. Oleh karenanya rakyat sekarang walaupun sudah menyelesaikan dari masalah MK, tetapi rakyat sekarang ingin tetap menuntaskan, yaitu menurunkan Jokowi, suatu rezim yang jahat yang akan dituntaskan pada saat sebelum perhelatan pilkada. Oleh karenanya kami mohon tanggapan Pak Marwan. Kira-kira apakah keinginan rakyat ini untuk menjatuhkan atau ingin menyeret Jokowi ini akan berhasil, di mana sekarang skala kemarahan rakyat di seluruh Indonesia sudah melakukan perlawanan. Insya Allah ini bisa berhasil. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, rakyat Indonesia, elit-elit politik, para tokoh, guru-guru besar, aktivis kampus, guru dan sebagainya tentang sepak terjang Joko Widodo dalam 2-3 tahun terakhir. Bahwa kita mencatat bagaimana nafsu berkuasa Jokowi dimulai dengan upaya untuk memperpanjang masa jabatan, berkhianat kepada PDIP, dan itu terus berlangsung sampai misalnya mengangkangi lembaga yudikatif seperti MK untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres. Lalu berlanjut dengan mengangkangi partai-partai, termasuk menyandra partai-partai yang punya kasus untuk memuluskan agendanya. Gagal untuk berkuasa menjadi presiden, maka Jokowi menggantinya dengan agenda politik dinasti, menjadikan Gibran menjadi wapres dan akhirnya memenangkan pemilu curang 2024 melalui Prabowo Gibran. Kemudian Jokowi ingin melanjutkan politik dinasti dengan apa? Dengan mengangkangi MA, menerbitkan putusan nomor 23 agar Kaisang bisa menjadi cagup atau cawagup. Nah, untunglah bahwa MK menerbitkan putusan nomor 60 dan 70 tahun 2024. Nah, karena itu saya kira upaya rezim oligarki nepotis Joko Widodo yang terbukti gagal menghadapi amarah rakyat pada tanggal 22 Agustus menolak menggugat DPR untuk mensahkan RUU Pilkada untuk membatalkan putusan MK nomor 60 dan 70 ini patut kita sambut baik. Oleh sebab itu, partai-partai yang selama ini mendukung atau tersandra oleh rezim
nepotis oligarkis, Jokowi ini harus berani melawan. Apakah itu Golkar, PAN, dan sebagainya. Mereka harus bangkit bersama rakyat. Untuk apa? Untuk menurunkan Joko Widodo dari kursi Presiden Indonesia tidak sampai ke tanggal 20 Oktober 2024. Ya, jadi rakyat saya kira sudah menunjukkan sikap mendukung putusan MK nomor 60 dan 70. Rakyat sudah bergabung untuk melawan DPR yang tadinya di bawah kendali Joko Widodo, sehingga agenda oligarki nepotis Joko Widodo saat ini sedang berantakan. Maka sudah waktunya bagi partai-partai yang selama ini tersandra untuk bergabung bersama rakyat. Untuk apa? Untuk supaya mereka berani melawan kendali Jokowi yang selama ini menyandra partai-partai sehingga tidak berani bersikap. Ya, jadi kejahatan ini tadi disampaikan Pak Marwan adalah peran para partai-partai Ya, salah yang satu. dan didorong oleh rakyat supaya dia melakukan perlawanan kepada partai-partainya. Tetapi kita tahu bahwa partai yang seperti Golkar pun tidak mampu di bagian bawah untuk melakukan perlawanan di tingkat atas. Apa yang harus rakyat lakukan? Apakah masih mengakui partai-partai itu ke depan seperti apa, Pak? Ya, saya kira partai-partai itu harus kembali kepada tujuan mereka membentuk partai, yaitu untuk menyuarakan suara rakyat. Kalau rakyat menginginkan adanya reformasi misalnya, atau tegaknya demokrasi, atau tidak adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, maka sudah seharusnya partai-partai itu mendengar suara rakyat, bukan tunduk kepada keinginan Joko Widodo. Nah, oleh sebab itu, tanggal 22 Agustus mestinya menjadi titik balik bagi partai-partai ini untuk melawan Joko Widodo. Mereka tidak perlu takut lagi kepada Joko Widodo dan harus bergabung bersama rakyat. Toh mereka selama ini memanfaatkan suara rakyat untuk mereka tetap berkuasa. Baik. Saudara sekalian, sudah maghrib dan kita lihat suasana sudah kondusif karena para demonstran sudah saling lempar-lemparan dengan di dalam. Saya khawatir nanti sudah mulai gas air mata, sudah mulai ditembakkan kembali. Oleh karenanya, marilah sekali lagi jangan sampai kita tidak menyelesaikan, tidak menuntaskan penyeretan Jokowi bersama rakyat, bersama para tokoh, dan ini yang akan segera harus kita lakukan dalam Satu lagi. Saya ingin mengajak rakyat semua bergabung dengan partai apapun itu, bersama-sama memakzulkan Joko Widodo agar lengser dari kursi presiden. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore teman-teman, rekan-rekan media semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya melakukan konferensi pers karena kita tidak ditemui oleh perwakilan rakyat kita. Oleh karena itu kita melakukan konferensi pers ini. Pertama, kita menuntut pertanggungjawaban dari Presiden Joko Widodo atas dosa besarnya selama 10 tahun. Yang kedua, hadirnya kita di sini, kita suarakan aspirasi kita untuk menolak duifungsi TNI Polri atau RUU TNI Polri. Terus yang ketiga, kita meminta mendesak kepada DPR RI agar tidak membuat atau menyusun undang-undang secara serampangan, secara brutal, tanpa melalui prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Terus selanjutnya kita tuntut juga pada DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena ini semua keresahan masyarakat Indonesia. Korupsi sudah membudaya, oleh karenanya perampasan aset harus segera disahkan. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Nama saya Wahyu Al-Fajri, Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara.